Nah, posisinya. jabatannya fatah. Hu fatah, hi fatah. Huma fatah, hima fatah. Hum fatah, him fatah. Ini juga. Nah, yang membedakannya adalah apabila nanti dipakai dalam kalimat. Nah, Posisinya apabila dia berada sesudah huruf yang harokatnya kasroh dan ya sukun, itu pakai hi. Laki-laki. Hima, him. Atau kalau untuk perempuan, hima, hinna. Ini ulang ya. Yang Supaya membedakan gampang ingatnya, apabila dia berada sesudah huruf yang harokatnya kasroh atau ya sukun. ya sukun pakai hi. Pakai hi, hima, him, hima, hinna. Selain dari itu banyak kan? Patah, domah, kemudian huruf sukun lain kan? Huruf sukun, kalau ini kan ya sukun kan? Berarti huruf sukun yang lain berarti tidak berlaku. Pakai yang ini. Hu, huma, hum. Oke? Oh iya, iya. Jadi Selain dari cara itu, mengingatnya kita ambil yang dikit aja. Cara mengingatnya itu pokoknya kalau huruf sebelumnya kasroh kasroh dan ya atau sukun ya Atau ya sukun, dan sukun. ya sukun maka pakai yang hi, hima, him, ma hima, hinna. Selain dari yang dua itu pakai yang hu, huma, huma, himunna. Oke? Khusus untuk yang 5 ini. Kenapa? Karena dia punya dua. Kalau yang lain kan satu, enggak ada masalah kan? Apapun kata harokat kata sebelumnya dia enggak jadi masalah. Dia cuma satu. Oke? Kalau dia Ana ya ini ya, Ana dua tuh. Beda nanti. Beda. Ana ini ya dengan Ini. itu dengan kata kerja. Ya dengan kata benda. Beda. Oke ya. Oke. Oke, sampai sini. ya Sini. Jadi ini nanti hubungannya dengan selanjutnya. Jadi sudah paham. Oh, huwa subjek, huhi fathah. Terus kalau dia kasrah juga sama. Kapan kata ganti posisinya kasrah? Coba. Oh setelah Setelah ya ada Setelah KBM. atau ya sukun. Setelah huruf jar, apalagi KBM. 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 Ya. Jadi ulangi. Kata ganti posisi kasroh apabila setelah dia huruf jar berada setelah huruf jar, dan kalimat kemudian sebagai kata kedua dari KBM. Nah, pakai yang mana? Ya dua-duanya dipakai. Bagaimana membedakannya? Seperti yang tadi. apabila sudah kasroh Kalau kasroh atau ya sukun sukun pakai yang pakai hi. Kalau selain dari itu pakai yang hu. Contoh, misalnya min. Min itu kan huruf jar kan? Benar, ya. minasyakirin contoh. Min. Tapi huruf sukunnya nun kan? Ya. Berarti pakai ini minhu, minhuma, minhum. Oh, itu. Tapi bi dengan bi kasroh kan? kasroh. Nah, pakai bihi, bihima, bihim. Nah, itu. Oh. Oke. Jadi walaupun sama-sama huruf jar, jangan mentang-mentang karena huruf jar pakai hi, bukan. Hu juga bisa setelah huruf jar dengan catatan tidak berharokat kasroh dan bukan ya sukun. Gitu ya. Iya. Oke. Iya. Kita lanjut. Itu posisinya dalam kalimat ya. Jadi posisi domah berarti dia menjabat sebagai subjek. Posisi fathah berarti dia sebagai objek. Dan nanti ada dannya ya selanjutnya nanti. Kemudian posisi kasroh apabila dia berada sesudah huruf jar atau kata dari BM. Nah sekarang kita lanjut. Kalimat nominal. Nah, kalimat nominal berarti terdiri dari subjek dan predikat yang bukan kata kerja. Kita khusus nominal dulu hari ini ya. Karena di ayat-ayat banyak. Nah, kalimat nominal. Ini subjek huwa. Huwa mahirun. Dia laki-laki pintar. Nah, syarat kalimat nominal itu adalah
subjek dan predikat harus sama gender. Sama gender. Kemudian sama jumlah. Tahu sama jumlah? Ya. Kalau jamak, jamak. Ya, kalau tunggal, tunggal. Jamak jumlah ya, itu maksudnya. Kemudian kalau sama-sama domah, coba lihat. Oh, ini tidak kelihatan kalau kata ini ya. Huwa ini kan domah posisinya kan? Ya. Nah, jadi mahirun. Cuma dia tidak kelihatan karena dia kata ganti. Tapi dengan melihat tabel tadi kita udah tahu bahwa ini domah. Ini ya. Nah, ini contoh kalimat nominal yang sederhana. Supaya nanti kalau ketemu yang panjang, kita sudah paham. Pokoknya yang namanya kalimat nominal itu subjeknya posisi domah, predikatnya juga posisi domah. Makanya ayat Pak Hatta, predikatnya wah jauh lah panjang. Kemudian di tengah-tengah ada nongol apa Pak Hatta? Domah gitu ya. Maka itu predikatnya karena di awal sudah punya subjek. Kan kita mikir kalau ada subjek predikatnya mana gitu ya. Ternyata ada di tengah-tengah kalimat. Nah, yang penting kita paham. Konstruksi kalimat nominal itu terdiri dari subjek dan predikat dan dua-duanya Domah. kecuali kalau dia berupa frasa. Nah, frasa itu berarti dua kata. Dua kata berarti didampingi huruf jar gitu ya. Seperti ma'ana ini huruf jar atau fi qulubihim ada fi-nya. Maradunnya pindah ke belakang karena subjek duluan. Predikat duluan. Boleh predikat tidak kelihatan kan fi qulubi. Kenapa? Karena ada huruf jar, tidak kelihatan dia domahnya. Ya, tidak kelihatan ada domahnya karena didahului huruf jar. Yang penting kita paham bahwa harus sama posisi. Domah. Ya, oke ya. Baik, kita lanjut. Ini udah. Nah, ini contoh tadi. Be dengan him ya. Tapi kalau an, whom dia. Itu maksudnya tadi ya. Jadi bukan karena huruf jar kita milih him, tapi karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Atau ya sukun. Ini karena dia cuma satu. Jadi misalnya ini alai. Harus alaihim. Karena ya sukun ya. Kalau kum ini kan kebetulan dia cuma satu, enggak ada pilihan ya. Oke. Lanjut, kita lanjut khususkan verbal dulu ya. Oke, ini contoh-contoh kalimat nominal yang subjeknya kata ganti. Baik. Nah, ini yang subjeknya kata benda. Nah, kelihatan kalau kata benda kan? Domah kan? Iya. Nah, kalau kata ganti tadi tidak kelihatan. Kalau ini kelihatan al-kitabu, ar-rasulu, itu ya, al-mudarrisu. Ini kalimat contoh-contoh kalimat nominal. Ad-darsu, ar-rajulu, qaimun. Semuanya domah kelihatan domah-domahnya ya. Nah, sekarang kalimat ini akan berubah. Apa penyebabnya? Ada si inna. Jadi inna ini menyebabkan subjeknya berubah yang tadinya posisi domah menjadi fathah. Nah, gitu ya. Jadi inna yang diganggunya adalah subjek, predikat tidak berani dia sama predikat. Maka yang tadinya huwa mahirun, huwa ini kan posisi domah. Ada inna harus posisi fathah. Nah, huwa apa posisi fathahnya? Inna. Hu sama hi kan? Nah, coba lihat di tabel tadi. Hu Ya sama hi betul, kan? hu sama hi. Nah, sekarang kenapa kita pakai hu bukan hi? Ayo. Karena Ada domah dan dia Kenapa? Kenapa Ermianti? Cuma di akhir Karena sebelumnya kata berharokat. sebelumnya berharokat kata. kata. Jadi pakai yang hu gitu ya. Sehingga kalimatnya menjadi innahu mahirun.
Kemudian antum muflihuna. Berarti Antum ini inna. posisi domah sebagai subjek. Hmm. Kalau posisi fathahnya berubah menjadi Kum. Kum. kum, sehingga menjadi Kum. innakum Kum. muflihuna. Lihuna. Oh, Itu ya. itu. Kalau dia kata benda seperti ini gampang. Ar-rasulu karimun. Tinggal ubah aja Inna jadi fathah. Inna. Jadi innar rasula. Karimun. Mudah karimun. kan? Iya. Iya. Kalau yang kata benda mudah, tinggal ubah harokat Dari domah domah jadi ke fathah. patah. Oh, Nah, inilah kalimat nominal ya, yang singkat. Kemudian, ini enggak usah, sudah. Nah, sekarang inna itu punya saudara. Dia 6 beradik. Nah, inna ada 6 beradik. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ya, inilah adik-adik si inna. Nah, berarti kalau inna memfathahkan subjek, saudara-saudaranya juga sama, gitu ya. Iya. Dia memfathahkan subjek. Oke? Oke, halo. oke. Jadi Uni Oke. mau nanya nih. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ada. Apa tuh? Uni itu kan tadi ayatnya pendek. Kalau satu ayat itu dia panjang gitu. Itu dia. Makanya nanti kita harus kita analisa. Seperti ayat tadi kan, kok Iya, maradun di tengah subjek ya karena dia domah. Gitu ya. Nanti ayat Pak, coba lihat ayat Pak Hatta. Pak Hatta kapan latihan lagi Pak Hatta? Rasa. Besok. Besok. katanya nggak ada yang jawab cewek semua. Nah, ayat Pak Hatta ini At-Taubah ayat 20 itu predikatnya di tengah. Jadi alladzina amanu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim Posisi fi sabilillah. azamu. Nah, itu azamu itu predikatnya. Jauh sekali, Neng. Tapi enggak jadi masalah. Kita udah tahu. Allazi subjeknya mana, predikatnya cari aja yang mana, doma yang mana, doma. Terus ke belakang gitu. Itu ya. Ya, jadi kalau udah ada inna berarti yang domahnya jadi fathah gitu ya. Seperti tadi ayat si Mala tadi. Walaupun jauh ini. Iya, ayat Mala tadi mana? Mala, ayatmu tadi berapa? 4. 44. 44. Nah, coba ayat 44. An-Nur ayat 44 tadi. Ada inna kan? Iya. Nah, kemudian Inna fi dzalika la ibratan. Inna fi dzalika la Ibratan. Ibratan itu Jauh subjeknya. ya, jauh dia. Inna fi dzalika ibratan. Cuma 2 kata huruf jar dan Jadi ada ibratan itu subjeknya, Neng. ya ibrotan. Kenapa? Itulah pengaruh inna gitu. Ya, Iya jadi nih, karena kan apa ya, menganalisanya itu terlalu jauh kan kita kurang paham nih. Nah, makanya dari awal dimulai dari kalimat sederhana. Oh, inna ini memfathahkan subjek. Nah, sekarang ketemu ini. Inna fi dzalika la ibratan. Ada inna, mana subjeknya? Kalau fi kan enggak mungkin fi itu huruf jar. Ya, Oh, betul. ada ibratan. Gitu aja, Neng. Oh, ini subjeknya gitu aja, Neng. Iya, iya. Gitu Biasanya ya, Bapak Ibu ya. Nanti lama-lama akan terbiasa. Yang penting awalnya dulu tahu. Yang singkat-singkat dulu. Nah, ini udah kita latihan. Nah, sekarang ini inna ya, ini tadi. Jadi inna salah satu yang mengubah posisi. Nah, sekarang yang kedua adalah kana. Nah, kalau inna mengganggu subjek, tapi kalau kana yang diganggunya predikat. Nah, gitu ya. Jadi berarti subjeknya aman. Hanya bedanya adalah kana ini kan kata kerja tidak sempurna, tapi tetap dia kata kerja. Yang namanya kata kerja berarti ada pelaku di dalamnya kan? Halo. yuk. Ya. Yuk. Ya, kan kita udah belajar
kata kerja ada pelaku di dalamnya. Nah, itu aja bedanya dengan inna. Kalau inna kan bukan. Nah, ini kita lihat contoh seperti ini. Misalnya kalimatnya Muhammadun mahirun. Subjeknya Muhammadun, predikatnya mahirun. Kalau pakai kana, tidak ada masalah. Subjek aman. Kana Muhammadun. Yang berubah adalah mahirun menjadi mahiron. Karena dia memfatahkan predikat. Itu ya. Predikat yang difatahkannya ini. Belum. Nah, ini kuncinya di sini, predikat yang difatahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau subjeknya kata ganti? Kalau nomor 1 itu kan nama. Nah, kalau subjeknya kata ganti, kana ini kan sudah punya subjek di dalamnya. Nah, gitu ya. Kana itu subjeknya siapa? Huwa. Huwa. Nah, jadi kalau ada kalimat huwa subjeknya, berarti kalau pakai kana dia tersembunyi di dalam huwa ini. Di dalam huwa. Di dalam kana ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau huwa mahirun, pakai kana menjadi kana mahiron. Jadi mahirunnya diganti mahiron. Mana huwanya? Sembunyi di dalam kana. Apabila subjeknya berupa kata ganti. Oke. Antum, ini juga kata ganti. Antum, kata ganti. Kalau ketemu kana pelaku antum jadi apa? Kuntum. Antum kan kita ada kana, kanu, kanata, kunna, kuntak, dan seterusnya kuntum. Nah, maka kalimatnya menjadi kuntum. Yang tadinya muflihuna, karena harus fathah, maka menjadi muflihina. Nah, gitu. Jadi kenapa berubah? Gara-gara si kana ini. Kemudian contoh, kalau kata benda aman, dia sudah kelihatan ininya ya. Ar-rasulu karimun. Karena tetap kana rasulu kariman. Karimunnya jadi kariman. Jangan lupa Bapak Ibu, apabila fathah tain itu tambah alif ya, jangan lupa tambah alif untuk yang tunggal. Jadi ini kalimat nominal ini berubah susunannya, berubah bentuknya, yang tadinya domah-domah menjadi domah fathah. Kenapa? Ada si kana. Nah, gitu. Oke? Oke, Uni. Karena di dalam ayat banyak, ini tidak ada di modul, makanya Uni berulang-ulang menerangkan ya, karena di modul tidak ada, tapi di ayat Al-Quran banyak. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan kita lanjut. Ini kalau kana itu saudara kandungnya cuma satu. Laisa. Ya, kana saudara kandungnya cuma satu, Laisa. Jadi sama-sama kata kerja tidak sempurna ini. Laisa ini juga kata kerja. Coba Pak Jai. Ya, Laisa dari huwa sampai nahnu, coba. Laisa dari huwa sampai nanu. Itu kalau tidak bisa, tidak jadi diterima di ini beginner. Waduh. Iya ada. Laisa jadi Laisa, huwa, Laisa. Terus? huwa, Laisa, huma, Laisa, panjang. Terus? Terus Laisu, terus? Laisani, Sebentar, kalau hia, Laisata, Laisat. ya, Kalau hia, Laisat ya, tanpa huma, tasukun. Laisata, Nah, terus? guna, Laisalna. Sebentar. Lihat ke layar. Lihat layar. Laisa, Heeh. kalau untuk hunna sampai, makanya Pak Hadil itu hanya nanya Lasna. hunna sampai hunna ya. Oh, Untuk hunna itu kan huruf ketiga disukunkan kan? Heeh. tambah na, Heeh. itu kan? Kan rumusnya, peraturannya. Oh,
Ya apa iya? Ya. Nah, sekarang coba lihat. Ada 2 sukun ini. Hmm. Kelihatan nggak di layar Ya, Bapak Ibu? kelihatan. Sukun dan sin. Ya, yang kalah yang itu sia. Ah, Sia. iya-nya hilang. Huruf sia. Jadi Maka menjadi lasna. ah, Lasna. 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 Iya, lanjut ke bawah. Lasta. Lasna, lasta, lastuma, Terus. lastum, lasti, lastuma, lastunna, Ya, lastu, lasna. apa yang terakhir? Lasna. Panjang. Oke, berarti bisa diterima. Ini bikin deg-degan. Nah, gitu ya. Iya, iya. Oh iya, iya. Jadi karena harus sukun makanya dia hilang gitu. Jadi mulai dari huna jadi lasna, lasta dan sekarang coba lihat. Karena dia saudaranya kana berarti samat. Gawenya itu memfatahkan predikat. Misalnya yang tadinya huwa mahirun menjadi laisa mahirun. Mahirun. Mana huwanya? Ada di laisa. Kita tadi tahu huwa laisa kan? Tapi kalau nama orang tidak ada masalah. Zaidun soimun. Pakai laisa, tambah aja laisa zaidun, soimunnya menjadi soiman. Mahirunnya jadi mahiran untuk nomor 1 ya laisa mahiran. Huanya kemana? Ada di laisa. Tapi kalau nomor 2 karena nama langsung aja tidak ada masalah. Begitu juga nomor 3, contoh nomor 3, ar-rajulu tabibun. Oke, laisa rajulu tabiban. Nah, inilah kana dan saudaranya ini mengakibatkan susunan kalimat yang tadinya domah-domah ada kana dan laisa menjadi domah fathah. Karena dia memfathahkan predikat. Berarti subjeknya tetap domah, gitu kan maksudnya. Oke, sampai sini. Oke nih. Oke ya. Karena nanti ini ceritanya akan panjang. Jadi dari awalnya dulu. Nah, sekarang coba siapa yang berani menggabungkan kalimat ini? Raise hand ya Unia. Anta. Sebentar, enggak boleh dari beginner karena beginner sudah duluan tadi ya karena libur. Innaka. Sebentar, ini panggil dulu. Coba Titi Emi nomor 1, Ermiati nomor 2, Nirama nomor 3, kemudian Dini nomor 4, Deswita nomor 5, Tini Sumartini nomor 6, Eliza. Eyang mau coba Eyang nomor 7, Eyang coba nomor 7 ya. Kemudian Sapinar nomor 8. Yang lain tunggu giliran. Sapinar nomor 8 ya. Oke, Uni lanjut aja. Sapinar nomor 8. Iya, Uni. Ada sebelah sana, sebelah sini. Bentar. Mana nih dia? Susi nomor 9. Yelnis nomor 10. Bu Eli mau coba Bu Eli? Bu Eli Yunida nomor 11. Kemudian Pak Oyong nomor 12. Uni, Nel, Deni, 13. Nel 13. Mas Ayu 14. Pak Ketu Ayu 15. Kemudian Eli Fauzia 16. Oke ya. Kemudian Eli Fauzia nomor 16. Lagi tuh. Atin 17. Siti Mula 18. Bedreni 19. Habis. Bentar. Apa lagi nih? Habis ya? Pak Andi belum. Kok hilang Pak Andi tadi?
Oh lah. Pak Andi Ada Pak Andi. 20. Pak Mursid 21. Hmm. Kemudian siapa lagi belum kemudian Deswita sudah. eh Trisni 21. Kemudian penutup si Akang Zainuddin 22. Oke, udah ya? Ya. Nomor satunya belum nih. Udah tadi. Tuh, Belum capture. Oh, Ini. Oke, capture. ya. Belum capture. Oke. Ingat. Uni, lihat soalnya Uni. Sebentar, aku screenshot sebentar. Oke. Ya. Ya, Nina nomor berapa? 13. Nah, ini 13. Biasanya si Anu rajin screenshot. Neng Eliza kemana ya? Oh, sambil ke Rajo. Sambil Udah? ke Rajo. Nah, Ada nomor ini berapa ada nih? nih sambil kerja bisa nih. udah ya? Oke, baik. Udah bisa kita mulai Bapak Ibu? Ya. Saya nomor berapa nih? Terlempar barusan. Nah, ya ini tadi nomor berapa? Lupa nih. Terlempar. Lupa nih Yelni nomor berapa tadi? Sebutin masing-masing aja. Dia yang nggak dapat berarti. Enggak dapat tadi, udah. Enggak, maksudnya yang udah inget namanya sebutin. Saya nih tadi 22. Oke. Terus Ya, yang lain sebentar siapa? dilihat. Yelni posisi di mana anunya urutannya? Kayaknya di 14 deh ini kayaknya. Saya 22. Dan Nel. 11 siapa? Mas Ayu. Mas Ayu 12, Pak Oyong ya. 14 Mas Ayu. Hah? 14 Mas Ayu tadi. 14 Mas Ayu, 15? Ya siapa yang nyebut-nyebut? Sebutkan. 15 Yayu Uni, Yayu. Yayu, 16? 16 siapa? Nah, bingung. Iya, nih kayaknya nggak disebut deh nih. 17 mungkin tadi. 17 Atin. Pak Atin ya. 16 siapa 16? 16. Ya. Ayo, siapa yang nomor 16? Saya Eli deh. Berarti siapa yang enggak ada nomornya gitu aja. Anu. Oke. Yang bagian nih. Sebentar Uni dia nggak ada. Kafirun. Oh, ini sebelum saya ya. Maksudnya sebelum saya. Berarti di bawah 17. Iya, sabar dulu. Ini Oke. Nah, kita lanjut ya, udah ya. Udah siap? Kan tinggal ngubah-ngubah inna, ingat inna berarti subjeknya patah, anta patahnya apa gitu aja. Masa ini dimasukkan pasportnya masih belum bisa nyambung? Bisa. Oke, nomor 1 coba. Saya Uni. Nah, silakan. Innaka Rabbuna. Nah, oke. Inna, anta jadi ka kan? Ya. Nah, innaka. Nenek masih sama kan? Rabbun ketemu nahnu kan Iya. berarti bermajemuk kan? Iya, jadi Maka tidak ini kan Rabbu, Rabbu, terus na panjang. nahnunya jadi nah. Nah, Na gitu panjang. ya. Ya. Nah, ini yang Uni sebutkan bahwa kita harus tahu nahnu posisi kasrohnya nah gitu ya. Rabbuna. Jadi menjadi innaka Rabbuna. Belum. Hanya seperti itu. Mudah kan Bapak Ibu? Sesuai dengan kaidah yang kita ketahui. Anta bentuk fatahnya. Nah, kenapa bentuk fatah? Karena ada inna. Rabbun, kenapa tanwin hilang? Karena ketemu kata ganti. Gitu kan? Itu kan kaidah semua. Sabar. Jangan dulu. Nahnu, kenapa jadi nah? Karena bentuk kasroh. Karena kata majemuk itu kata keduanya kasroh. Kasroh dari nahnu adalah nah. Oke? Masa dia ganti doang nanti. Lanjut nomor 2. Ya, kalau dia ganti. Bu Mai, diam aja Bu Mai. Laisa antum kafiruna.
Nomor Laisa. 2 dulu. Nomor 2 siapa? Nomor 2 ke samping. Saya nggak tahu nomor 2. Nomor Yang ke 2 bawah siapa nih, nomor 2? Ini Nomor siapa? 3 Ibu Umi Rama. Aduh, ribut. Ini siapa sih? Nomor 3 Umi Rama, Bu Rama. Ya, saya salah Bentar, bikin. sebentar. Yang ribut ini siapa sih? Udah tuh, Medalmi. Tolong yang co-host yang ribut bersuara-suara itu tolong ya. Siap. Oke. Baik, nomor 2 siapa? Saya Uni. Saya Ya, pikir tadi ayo. nomor karena Ali Ali ini kan nama orang. Kalau fil nama orang tetap kan jadi masjidi kana fil masjidu aliyun. jalisun. Nah, terus fi ini huruf jar. Apa pengaruh huruf jar? Pengaruh huruf jar itu Ana Aliyun fil Kasroh. masjidi. jadi mengkasrohkan. Nah, berarti ini jadi Jalisun. kasroh. Itu kan sudah tahu semua sebenarnya. Ini ngelatih itu aja. Terus kalau kana predikatnya apa? Patah. Nah, Maka sehingga jadi Jalisan. jalisan. Nah, Oh. tambah alif jangan lupa. Oh, iya. karena Kan Aliyun karena memfatahkan predikat. Predikat. Ini yang dipatahkannya. Kalau subjek enggak jadi masalah. Ini kan cuma keterangan di dalam masjid. Ini kan keterangan. Predikatnya mana? Ini loh, jalisun menjadi jalisan. Kenapa berubah? Karena ada kana. Jadi nomor 2 menjadi kana aliyun fil Fil masjidi jalisan. Itu ya. Sesuai Jalisan. kaidah. Kenapa jadi masjidi? Karena ada huruf jar. Kenapa jalisan? Karena predikat Kana. dari kana. Gitu aja. Oh. Oke? Ya. Jadi kita berlatih kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Baik, nomor 3 siapa? Ibu Rama. Nah, silakan Ibu Romo. Laisa antum kafiruna. Nah, sekarang Laisa ini temennya Kana kan? Ya. Nah, jadi Lastum ya. kafirina. Oke, jadi lastum, jadi untuk antum kan tadi udah di Pak Jai udah lulus. Ya. Lastum, kemudian ini difatahkan kafiruna, Jamak. bentuk fatahnya kafiri, ri, ya sukunna. Nah, ini pelajaran lama. Ya, jamak. Kafiron, kafiroini, kafirina. Kafirina. Gitu kan? Jadi kenapa kafiruna jadi kafirina? Karena bentuk fatah. Fatah. Kenapa fatah? Ada silaisa. Nah, gitu aja. Oke. Objek jamak jadinya Yoni ya. Ya. Bukan objek. Halo. Ya, kafirina itu. Iya, bentuk fatah jamak bukan objek. Tidak semua fatah objek. Ayo, kita kan udah belajar hari ini. Jalisan itu kan fatah. Apakah dia objek? Itu yang ngomong tadi siapa ya barusan? Yelnis. Yelnis. Oke. Neng Yelnis. Ini ingat Neng Yelnis. Nah, kita harus paham mulai hari ini bahwa kata kana dan Laisa ya adiknya, itu dia memfatahkan predikat. Ya. Jadi mulai hari Predikat, ini ya. dan selanjutnya, kalau ada kana dan Laisa, kemudian ketemu kata benda fatah, ojo disebut objek, ora objek, bukan objek. Gitu ya. Itu ya. Selama ini memang kalau ada kata benda fatah kita sebut objek. Tanpa lihat-lihat lagi. Tapi kan kita udah belajar. Kana ini kan kata kerja yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Artinya aja lihat dari artinya. Ada adalah menjadi senantiasa terus-menerus konon dahulu. Tidak melakukan pekerjaan kan? Iya. Yang namanya kata kerja yang asli Melakukan itu yang sempurna melakukan pekerjaan. Ada yang melakukan juga ya. Sekarang ini kan tidak. Iya. Oke, Yelnis dan yang lain.
Ya. Yelnis kebetulan bertanya ya. Jadi yang lain juga begitu sekarang mulai hari ini. Iya. Ya, kita mulai lebih detail. Selama ini kan pokoknya objek-objek ya, enggak apa-apalah. Di Buya juga oke. Tapi kita ya mulai hari ini dan seterusnya. Karena kita mulai menganalisa secara detail, gitu ya. Ya. Baik. Mana dia? Nah, sekarang nomor 4 siapa? Sini. Siapa? Sini. Ah, Sini. Ana Abdun menjadi sekarang Uni tanya dulu, Dini. Kalau dilihat ini, Ana, Abdun, Anta, Syakirun. Tidak ada kana, tidak ada inna, tidak ada laisa kan? Iya. Berarti dia kalimat nominal biasa. Oh ya. Nah, itu maksudnya ya, supaya tahu. Berarti tidak ada yang Memperlukan. berubah harokat, paling berubah karena ada pengaruhnya gitu. Tidak ada yang jadi anu ya. Nah, sekarang coba Dini, jadi apa? Ini. Tidak ada yang berubah. Anak. Oh, ditambahkan nih. Enggak apa-apa. Ini makanya ini kalimat biasa. Berarti ini tetap domah kan? Iya, tetap domah. Nah, cuma karena dia ada anta sesudahnya berarti Abduka. tidak tanwin. Ya. Oh. Jadi ana Abduka Syakirun. posisi kasroh dari anta opo Dini? Posisi Posisi kasroh. Kenapa dia posisi kasroh? Karena KBM. Ini kan KBM jadinya dia. Anak Abdun. Bukan Abdun. Abdul. Ini KBM. Ini yang lain tolong diam dulu. Yang lain diam dulu. Dini. Ya. Kalau KBM itu apa syaratnya? Kata benda pertama tidak boleh tidak boleh ada tanwin. Berarti tanwinnya tidak boleh. Jadi Abdu. Oke, satu ya. Ya, anak Abduka Syakirun. Kenapa Abduka? Karena Anta. Jadi anta bentuk posisi kasrohnya K. Jadi ana Abduka. Kemudian Syakirunnya Tetap Syakirun. Tetap. Kenapa tetap? Kalimat nominal biasa, predikatnya memang domah. Gitu ya. Ya, Uni. Oke, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang mempengaruhi predikat. Subjek juga tetap ana. Nah, gitu. Karena apa? Tidak ada kana, tidak ada inna, tidak ada laisa. Gitu ya. Ya. Nah, sejatinya kalimat nominal itu domah. Oke. Domah. Oh. Baik, nomor 5 siapa? Saya udah sini. Lanjut. Ya. Kana huwa ala al-kursiyu naimun. Menjadi kana alal kursi. Ya, ini dibuang karena ada dalam sini, kemudian huwanya dibuang. Terus alal kursi. Karena ala huruf jar ini jadi kursi. Terus naiman. Iya, ini jadi karena ada kana ini berubah, jadi ada penyebab kalau yang ini. Ada alif ya tambahannya ya. Jadi kana ini terketik yang ini ya. Maaf Bapak Ibu, ini matanya terketik yang ini yang tanwin. Kana alal kursi naiman. Dia tidur di atas kursi, itu bahasa kitanya ya. Jadi sudah paham Bapak Ibu kira-kira apa yang menyebabkan dia berubah itu ada yang penyebabnya. Apa penyebabnya yang kita pelajari hari ini adalah inna, kana, laisa. Gitu ya. Jadi kursinya tuh Uni. Jadi kursinya tuh ianya tuh jadi domah, jadi sukun ya? Kursi jadi kasroh. Oh, kursi. Kan ini kan kursiyu. Ya. Jadi kursi. Oh ya, karena ada ala ya. Karena ada ala ini huruf jar. Ya, karena ada ala. Oke. Nomor 6 siapa? Tini, Sumartini. Enggak, Neng. Bismillah. Inna kitabu hiya jamilun. Innaha kitabu jamilun. Dapat H dari mana? Innal kitaba.
kitaba hiya Innal jamilun. kitaba Hiya jamilun. Inna memfatahkan. Nah, ini Ya. patah dulu, ya kan? ya. Nah, inna itu memfatahkan subjek. Nah, terus apa lagi? Kitabaha. Inna kitabaha Nah, sekarang Neng, ya. Hiyanya berarti ya. ketemu Hia, berarti dia KBM. Kita KBM. mulai dikit-dikit, lambat-lambat mikirnya. Hia, kalau KBM menjadi Ha. Nah, terus apa lagi yang harus dibuang? Tidak boleh ada alif lam kan? Ya. Ya. Innaha kitabu. Lihat ke layar. Inna kita. Inna kitabaha Kami. Inna kitabaha kitabaha Tun. Iya, lambat-lambat ya, Neng. Inna kita. Oke, 7. Karena. 7 siapa? Eyang. Cepat dikit ya, cepat dikit. Wakanahum muslimuna. Oke, Eyang. Jadi menjadi Menjadi tetap karena Eyang. Karena kalau pelaku hum jadi apa ya? Sudah ada subjeknya. Nah, kalau pelaku hum jadi apa, Eyang? Kanu. Muslim. Kanu tambah waw, sukun, tambah alif gitu kan untuk hum. Nah, jadi ya wakanu Muslimin. Muslimun. bentuk fathah dari muslimuna apa, Eyang? Muslimina. Ya, muslimina. Oke, gitu ya. Ya. Jadi kenapa jadi kanu? Karena untuk pelaku hum kana menjadi kanu, kan kanu gitu ya. Jadi wakanu muslimina. Ya, wakanu. Oke. Bagaimana mulai paham kan Bapak Ibu ya? Masya Allah. Oke, nomor 8. Saya Uni. Ya, tolong cepat sedikit ya, karena sebentar lagi asar ya. Laisa. Bismillah. Laisa. Oh, saya mau di nomor 8. Nggak tahu nomor 8 siapa. Saya Uni. Ya, silakan. Laisa babu kabir. Ya, menjadi Laisal babu kabiran. Laisal babu Kabiran. Ya, Laisa mematahkan predikat. Ya, jadi ini aman. Laisal babu kabiran gitu ya. Jadi Laisa ini mengubah kabirun jadi kabiron. Oke ya, mudah ini ya. Oke Bapak Ibu ya. Lanjut. 9 siapa tadi? Susi Uni. Oke, silakan. Inna rabbun anta ghafurur rahim. Inna rabbaka ghafurur rahim. Ulangi. Inna rabbaka ghafurur rahim. Rahimun tetap dibaca unnya biar kedengeran. Oh ya. Ya, jadi kalau inna yang dipatahkan subjek sehingga jadi robba. Kemudian anta Oke. Inna rabbaka ini hilang karena sudah. Ini tetap Ghafurur rahimun. Ya, rahimun. Ya. Jadi kalau inna dia hanya mengganggu subjek, predikat aman gitu ya. Oke, 10. Kanallaha aliman hakiman. Siapa nomor 10? Halo? Karena akan predikat patah. Halo, nomor 10 siapa? Oh, berarti ini Yelnis tadi ya? Inuni. Ya. Nah, coba Yelnis.
Kanallahu alimun hakimun. Ah, Kanallaha ya. alimun hakimun. Ulangi, coba ingat-ingat karena itu apa yang Yang mana? diganggunya? Yang Predikat. mana Allahu dipengaruhi? Allah. Aliman hakiman. Aliman. Ah, kalau si Aliman. kana ini dia ganggu predikat. Predikat bukan subjek. Nah, jadi aliman tambah alif ya, jangan lupa. Hakiman. Hakiman. Tambah alif. Jadi Kanallahu aliman. hakiman. Ya, ini sengaja banyak ngasih ini supaya terbiasa. Kalau inna yang diganggunya subjek, kalau kana yang diganggunya predikat. Predikat. Oke. Biasa juga 11. predikat. Halo. Lasna 11 siapa? min. Halo. Saya aja Uni, saya Uni. Ah, silakan. Walaisa ana minal musyrikuna. Menjadi walasna minal musyrikina. Neng. Kalau Kalau anak apa, Neng? Walastu walasna. Walastu. Walastu ya? Ya. Walastu minal Walastu musyrikina. Walastu. Minal musyrikina. Ya, minal musyrikina. Oke ya. Baik. 12. Saya nih. Silakan Pak Oyong. Wallahu mahas sabiruna. Ya, ini kalimat tidak ada inna, tidak ada kana, berarti kalimat biasa. Jadi Biasa. subjek tetap aman. Allahu, kemudian ada ma'a, maka ini berubah menjadi Sabirina. mantap Pak Oyong, sobirina. Jadi kenapa dia berubah? Karena ada ma'a gitu ya. Huruf jar. Oke, mantap. Lanjut 13. Nel Uni. Silakan. Karena jadinya ya kanan nasu ummatan wahidatan. Oke, karena mengganggu predikat. Ya. Maka subjek aman. Jadi ini fathah dan kanata marbutoh tidak tambah alif ya Bapak Ibu. Ya. Jadi Kanan. ummatan wahidatan. Nah, gitu ya, langsung aja difathahkan. Jadi kanan nasu ummatan wahidatan. Beda dengan nomor 10 ya. An tambah alif, tapi nomor 13 tidak. Ini untuk mengingatkan kita semua. Kalau tamat butoh fathah tain tidak tambah alif, gitu ya. Oke, 14 siapa? Mas Ayu. Nah, laju Mas Ayu. Inna huwa sari'ul hisabu. Innahu Innahu Sari'un. Jadi huwanya jadi innahu, belakangnya bi. Sari. Oleh un apa enggak kan sari? Kemudian ini jadi bi. Innahu sari'ul hisabi. Ini KBM. Nah, gitu ya. Kalau KBM tidak boleh tanwin, jadi tanwinnya buang. Sari'u. Kemudian kata kedua kasroh. Innahu sari'ul hisabi. Oke, 15. 15 ya Uni, coba ya Uni ya. Ya, silakan. Wa kana hiya muslimatun. Jadi wa kanat muslimatan. Iya, jadi wakanat tambah tasukun di sini ya. Iya. Karena hiya wakanat Kanat muslimatan. kemudian ini harus fathah muslimatan, tidak ada alif. Jadi wakanat muslimatan. Oke, mantap. Ya, makasih. 16. Saya ini. Kenapa soalnya berubah ini? Ini nominal Soalnya berubah. 16 siapa? Aku nih. Silakan. Tapi soalnya berubah nih. Enggak, soalnya enggak berubah dari Muna wakilun. Coba. Wa nahnu madrasati. Ya, nomor 16 ini kalimat biasa, maka tidak ada perubahan. Nahnu tetap nahnu subjek. Cuma fihi huruf jar, maka ini menjadi
kasroh. Madrasati. Madrasati. Iya, cuma itu aja yang berubah untuk nomor 16. Wa nahnu fil madrasati. Itu ya, Bapak Ibu. Karena kalimat biasa tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada inna, tidak ada kana, tidak ada laisa, maka dia kalimat nominal biasa. Baik. Lanjut dikit lagi. 17. Atin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Atin. Ya, laisa syamsu 'alal ardi. Iya, laisa karena laisa sama dengan kana, samsu tetap aman. Ini yang berubah alal ardi. Oke, mantap. 18. Saya nih. Silakan. Wa kana nahnu muhtaduna. Menjadi wa kana ini kalau nahnu jadi apa? Nah. Kunna. Ingat jadi kun kan? Wa kunna. Kunna. Kan mulai dari kunna jadi wa kunna. Muhtadina. Ya, muhtadina. Oke ya. Jadi posisi. Oke. 19. 19 siapa? Saya nih, Firmani. Inna nahnu lillahu raji'un. Menjadi Inna lillahi raji'un. Iya, inna ini buang. Lillahi raji'un. Ya, ini sudah biasa kita sebut inna lillahi raji'un. Oke ya? Ya. Jadi nahnunya nempel di inna. Al-Baqarah. Oke, 20. Saya nih. Silakan Pak Andi. Ini biasa nih ya? Benar biasa. Iya, tidak ada yang pengaruhi. Iya, nggak ada pengaruh apa-apa nih. Al-Baqaratu wara al-baitu qaimun. Bukan Pak Andi. Ini baiti. KBM. Ada dikit. Oh, KBM. Kalau KBM berarti ini ya. Baiti. Karena ada yang sukun ya. Ya. Wara al-maiti. Wara al-baiti. Oh, yang lainnya tetap. Ya, yang lainnya tetap. Jadi al-baqaratu waro al-baiti toirun. Ini kalimat biasa, jadi predikatnya aman. Predikatnya tetap domah, subjeknya juga tetap domah. Cuma ini ada keterangan. Waro al-baiti. Karena di belakang rumah gitu ya keterangan. Oke. Lanjut 21. Saya nih. Ini sudah biasa. Sudah biasa diucapkan. Inna dinu indallahul Islam. Iya, inna sudah biasa kita sebut inna dina indallahil Islam. Tapi kita harus tahu anunya, kaidahnya. Kenapa dina? Karena ada inna. Kenapa Allahi? Karena gitu ya. Baik, terakhir. Wa kanal muslimuna mustawakkilina. Mutawakkilina. Iya, yang depan aman, yang belakang menjadi mutawakkilina. Iya, mutawakkilina. Alhamdulillah. Mumtaz Pak Zai. Berarti boleh terima ya. Berarti boleh terima nih, boleh. Oh, terima. Boleh Sudah tadi. Jadi Bapak Ibu, tadi ini adalah untuk latihan kita memantapkan kalimat nominal, baik yang kalimat nominal biasa, ya, domah kalau yang biasa ya, maupun yang ada yang mempengaruhi. Nah, yang mempengaruhi itu ingat, kalau inna mempengaruhi subjek, kalau kana mempengaruhi predikat, itu aja yang perlu diingat. Inna dan saudara-saudaranya ya. Ya. Ya, inna dan saudaranya mempengaruhi subjek. Kana dan adiknya, karena cuma Laisa ya, itu mempengaruhi predikat. Itu aja. Jadi nanti nih, ngerti aku. Apa? Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi Bapak juga nanti mulai hari ini kita ketemu ayat ini banyak sekali yang pakai inna, pakai kana, pakai Laisa. Tadi melongok. Termasuk Uni lihat ayat-ayat At-Taubah ya.
Iya. Itu Inna juga banyak. di Nah, makanya surah Uni Al-Quran. Uni Inna ulang Al-Quran lagi ini gitu. supaya kita makin paham. Gitu ya. Baik. Jadi ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nanti diulang lagi nih biar lebih paham. Iya. Karena makanya Uni ulang-ulang karena di modul tidak ada. Sementara di ayat banyak kan? Berarti kan kita harus belajar, gitu kan? Berarti kita harus paham supaya kita paham apa yang di dalam Al-Qur'an. Ya. Uni, bagusnya dibuat modul juga nih lagi. Uni yang buatnya. Uni. Hak cipta dilindungi undang-undang. Mau bikin kaidah maksudnya, suruh bikin kaidah. Modul nih. Kaidah 10. Ya. Uni pengen tahu lagi tadi. Jadi kalau inna dengan kana itu kita memfatahkan subjek ya Uni. Inna yang subjek. Inna Karena objek nih. Inna subjek. Ya. Kalau kana predikat. Balikan. Jadi mereka bertolak belakang. Oh, kana sama dengan Laisa ya Uni. Karena adik-beradik dengan Laisa itu predikat yang dipatahkan. Ya. Kalau saudaranya Ina Tadi ada 6 saudaranya. Ya, Pak Oyong. Kalau saudaranya Ina apa nih? Tadi ada di Tadi pertama udah tuh. Ada 6. siapa yang hafal tadi kan? Ada 6 beradik. Ada 6. Jadi Inna, Anna, La Allah, satu lagi. Laita. Jangan salah ya. Laita. Jadi Laita saudaranya Inna. Tapi kalau Laisa adiknya Kana. Iya. Saya punya literatur nih Uni. Inna itu dalam Al-Quran ada 1534. Nah, Masya Allah. Iya. Ya. 1534 kalau inna. Kalau kana nama ada 145. Innama. Jadi inna banyak karena yang inna ini banyak berhubungan dengan Allah. Coba lihat aja di ayat-ayat. Innallaha macam-macam. Innallaha ghafurur rahimun. Cuma yang dipatahkannya subjek, jadi Allahnya aja. Jadi Allah gitu ya. Itu banyak sekali. Tapi kalau in 691. In itu huruf huruf syarat, Pak Andi. Dan ada 691 dalam Quran. Ya, in huruf syarat. Inna 1000 lebih. Kalau in Bapak Ibu otomatis dia di kalimat verbal karena dia huruf syarat ya. Beda lagi. Jadi ini kita dudukan dulu ke kalimat nominal. Makana ya. Ya, dikit-dikit nanti kita pokoknya kita ulang terus Bapak Ibu ya, karena semakin banyak ayat yang kita lihat, semakin banyak kita ketemu. Ini terkejut yang waktu ayat Pak Hatta, Kak. Mana predikatnya ini? Tahu-taunya di tengah ya kan? Nah, itu menunjukkan, tapi kalau kita tahu kaidahnya enggak akan mana sih predikatnya, cari aja terus. Oh, ada di tengah. Itu ya. Baik Bapak Ibu, karena akan sudah berkumandang di seantero negeri, termasuk di Palembang. Mari kita tutup kegiatan kita ya dengan melapaskan Alhamdulillah. Hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Uni, tapi banyak yang off cam enggak apa-apa Uni. Iya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, Uni takutnya masih di atas 30 ya, Uni takut. Iya, 36. Belajar siang banyak yang ngantuk, tapi alhamdulillah tadi ada 36 ya. Iya, 36. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa semangat belajar Bapak Ibu apresiasi. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi Uni juga tambah semangat kalau ngelihat Bapak Ibu semangat. Iya nih. Ya, Pak Elmi ya? Iya. Iya, jadi tadi saya kan ditahan di depan Uni, saya enggak mau